Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya pada kita semua. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, beserta sahabat, istri dan keluarga beliau. Ibadah yang tentu dahsyat adalah ibadah utama di dalam Islam. Jadi kalau kita bicara sholat, ya sholat wajib. Kalau kita bicara puasa, ya puasa wajib. Kalau kita bicara ibadah tanah suci, ya haji, gitu ya. Itu adalah ibadah-ibadah yang utama. Terkait harta adalah zakat. Tapi kita bisa sempurnakan ibadah-ibadah utama itu dengan ibadah-ibadah sunnah, ya, dengan sholat sunnah, dengan puasa sunnah, dengan infak sedekah ke tanah suci, dengan ibadah umroh, ya. Nah, terkait dengan sholat, itu yang sangat dahsyat. Sholat sunnah itu adalah tentu adalah sholat di malam hari, ya, itu sangat dahsyat. Baca Al-Quran juga yang sangat dahsyat adalah baca Al-Quran di malam hari. Beristighfar yang sangat dahsyat juga adalah beristighfar di malam hari. Misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal has zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi Allah mengatakan bahwa manusia itu dihiasi kecenderungan syahwat terhadap wanita, terhadap harta benda, emas, perak, kuda tunggangan, binatang ternak, perkebunan. Nah, tapi kemudian Allah memerintahkan kepada Rasul, mengatakan kepada Rasul, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Muhammad sampaikan, maukah aku tunjukkan yang lebih baik dari itu semua? Jadi manusia itu punya kecenderungan terhadap harta benda yang ada di dunia ini. Nah, Allah perintahkan kepada Rasul, menyampaikan kepada kita, mau nggak aku tunjukkan? Maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada itu semua? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar wa azwajum
mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Jadi yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, yang harus menjadi orientasi hidup kita itu adalah ketakwaan. Jadi jika ditimbang takwa dengan dunia dan seisinya, itu lebih berat timbangan ketakwaan dibandingkan dunia dan seisinya. Nah, siapa orang yang bertakwa yang disebutkan timbangannya lebih berat dari dunia dan seisinya, yaitu as-sabirin, orang yang sabar dalam menjalani hidup, orang yang sabar dalam beribadah, orang yang sabar dikala menghadapi cobaan dan ujian, as-sabirin. Was-sadiqin, orang yang berkata benar, berbuat benar, hidup benar. As-sabirin was-sadiqin wal qanitin, orang yang taat, patuh kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wal munfiqin, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, ini dia. Wal mustaghfirina bil ashar. Nah, ya. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Sahur itu waktu sebelum subuh. Nah, jadi salah satu amalan yang dahsyat pada malam hari itu amalan apa? Istighfar. Jadi amalan orang soleh itu adalah istighfar di waktu sahur. Orang bertakwa itu ciri khasnya adalah orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, di ayat yang lain, jadi satu amalan apa tadi? Beristighfar di waktu sahur. Itu bagus tuh. Jadi bangun, salat apa? Bangun istighfar. Nah, tapi sebelum istighfar ada salat malamnya. Ya, dikatakan di surat 73 Allah Subhanahu wa taala ayat 1 memerintahkan kepada Rasul untuk bangun, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah kamu di malam hari kecuali hanya sedikit, nisfahu aw inqus minhu qalila, setengahnya atau kurang dari itu, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambah sedikit dan bacalah Al-Quran secara tartil. Nah, tuh. Jadi amalan yang lain itu di malam hari itu apa? Bangun dan sholat. Ya, sholatnya dinamakan sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Nah, kalau bisa setelah tahajud itu apa? Baca Al-Quran. Tahajud baca Quran, istighfar. Tahajud istighfar baca Al-Quran. Itu amalan waktu malam. Ya. Dan kita tahu Rasulullah SAW dalam satu hadisnya itu mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kalau kita minta ampun, kata Rasulullah di dalam hadis qudsi itu, Allah mengampuni kita. Kalau kita meminta sesuatu, Allah ijabah doa kita. Nah, itu dahsyatnya ibadah di malam hari. Dan yang luar biasa, ketika kita ibadah di malam hari itu, di pagi harinya, siang harinya, sore harinya punya energi. Saya bisa membedakan. Jadi kalau enggak sholat malam, badannya lemah, loyo, ngantukan. Tapi kalau sholat malam, padahal tidur kita kurang, tapi kok segar. Sama? Rasain yang sama enggak? Hah? Adinda Setria gimana? Sama enggak? Sama. Ini Ustadz juga nih. Dia udah mulai naik daun. Istiqomah ya.
Dari zaman remaja ngaji terus sekarang udah jadi ustaz. Masya Allah. Ya, istiqomah. Bertahun-tahun saya ngasih kajian di sini Ramadan, duha, dari zaman remaja, zaman kuliah. Sekarang udah jadi ustaz ya. Insya Allah terus jadi ustaz, istiqomah di dalam dakwahnya. Ya, jadi kalau kita bicara ibadah malam hari itu dahsyatnya, ada energi. Dulu ada mahasiswa saya itu dia menulis skripsi tentang kesembuhan neneknya dari penyakit kanker. Ya, penyakit kanker. Nah, dia teliti itu, ternyata neneknya dan sahabat neneknya juga kanker. Sembuhnya dengan tahajud. Ya, sembuhnya dengan tahajud. Nah, 2 tahun terakhir ini saya coba menelaah, mempelajari itu. Ada apa itu dengan apa namanya, sholat malam itu, atau dengan istighfar di waktu malam itu, atau dengan baca Al-Quran di waktu malam itu. Bukan malam biasa, tapi malam setelah kita tidur, ya, atau sepertiga malam terakhir itu. Ya, jadi ternyata pada saat itu tubuh kita memiliki energi yang begitu kuat. Ada hormon yang meningkat pada saat kita ibadah, pada saat kita tahajud, pada saat kita baca Al-Quran, pada saat kita istighfar. Kenapa Allah perintahkan istighfar di malam hari itu? Kenapa Allah perintahkan baca Al-Quran? Kenapa Allah perintahkan sholat? Ya. Jadi pada saat kita beribadah, di tubuh kita itu memproduksi hormon kebahagiaan yang bernama endorfin. Endorfin. Nah, endorfin itu morfin. Endorfin itu morfin. Jadi diproduksi oleh tubuh pada saat kita ibadah. Nah, si endorfin ini menguatkan daya tahan tubuh kita, menguatkan imunitas mental kita, imunitas fisik kita, si endorfin ini. Nah, itu dahsyat kalau kita sholat atau ibadah di malam hari. Sholat tahajud tadi, baca Al-Quran, istighfar. Nah, orang-orang yang sakit di rumah sakit itu, yang udah lemah, udah nggak kuat, menjerit kesakitan, nah, itu biasa dokter ngobatin, nyuntikan obat mengandung kandungan morfin. Maka si pasien bisa istirahat, si pasien bisa tidur, bisa tenang, bisa nyaman setelah disuntikan obat mengandung morfin, gitu ya. Nah, di tubuh kita ada endorfin. Nah, itu diproduksi pada saat sholat malam, pada saat baca Al-Quran tengah malam, pada saat jiwa kita kuat dengan istighfar di malam hari itu. Nah, semakin rutin seseorang sholat malam, baca Quran, istighfar di malam hari, maka tubuhnya semakin sehat, karena si endorfin itu diproduksi secara sempurna. Makanya salah satu temuan tadi, kenapa penyakit kanker bisa diobati dengan sholat malam, dengan baca Al-Quran malam hari, dengan zikir malam hari. Itu temuannya. Nah, kita lihat Ali bin Abi Thalib. Bagaimana sejarah Ali bin Abi Thalib ketika tertusuk anak panah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Cabut anak panah ini pada saat aku sholat. Nah, itu contoh. Cabut anak panah ini pada saat aku sholat. Berarti pada saat tubuh sedang memproduksi
Makanya kenapa kita punya rasa bahagia pada saat sholat, punya rasa bahagia saat baca Al-Quran, punya rasa bahagia pada saat berzikir, punya rasa bahagia pada saat beristighfar, apalagi ibadah-ibadah tersebut dikerjakan malam hari, apalagi ibadah-ibadah tersebut dikerjakan di sepertiga malam terakhir. Ya, kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam itu bangunlah dan kerjakanlah sholat tahajud. Ayat 79 Al-Isra, kerjakanlah sholat tahajud, semoga Tuhanmu menempatkan kamu di tempat yang mulia. Asa rabbuka ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, kamu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit disembuhkan, kalau susah dimudahkan, kalau sulit rezekinya dilapangkan rezekinya, kalau bersedih dibahagiakan. Itu keutamaan sholat malam, atau keutamaan baca Al-Quran di malam hari, atau keutamaan daripada istighfar di malam hari. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan Allah turun pada langit dunia setiap malam, di sepertiga malam, ya, setiap malam. Dan Allah mengatakan, fayaqul bayad'uni fastajib lah. Jadi kalau ada orang yang berdoa di malam hari tersebut, di sepertiga malam terakhir itu, aku akan kabulkan doanya, dan aku akan penuhi kemauannya, dan aku ampuni dosanya. Dikabulkan doanya, dipenuhi keinginannya, dan kemudian diampuni dosanya. Nah, itu dahsyatnya ibadah malam itu. Ya. Nah, kita lihat tadi di surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila, wahai orang yang berselimut, itu Rasulullah. Artinya Rasulullah itu ya kita juga. Karena kan kita pengikut Rasul, menjalankan kebiasaan Rasul. Jadi kalau kita terbiasa tidur malam hari itu, bangun tengah malam. Qumil laila illa qalila, bangunlah kecuali hanya sedikit. Nisfahu awinqus minhu qalila, setengahnya atau kurang dari itu. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambah sedikit dan bacalah Al-Qur'an secara tartil, murattal. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Jadi kalau kita mau dapat kemuliaan, mau dapat hikmah, harus rajin bangun tengah malam. Karena itu terkait, perintah itu terkait dengan realita bahwa Allah mengatakan, kenapa Rasulullah SAW diperintahkan bangun tengah malam, diperintahkan baca Al-Quran. Ya, tadi di ayat yang lain beristighfar. Kenapa? Kami akan menyampaikan qaulan tsaqila. Qaulan tsaqila itu apa? Wahyu. Qaulan tsaqila itu apa? Hikmah, pelajaran hidup. Artinya apa? Artinya kalau kita melakukan itu, maka insya Allah kita akan terpilih menjadi orang yang bisa menerima hikmah, bisa menerima pelajaran dari Allah. Nah, tuh. Inna nasyi'atal laili asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Itu apa? Jadi kalau kita baca Al-Quran, itu menguatkan jiwa kita, menenteramkan jiwa kita. Ya, jadi jiwa kita akan kuat, jiwa kita akan tenang. Ya, jadi kalau menguatkan jiwa ya bangun malam.
Kalau mau menguatkan jiwa, kalau mau cari ketenangan ya bangun malam. Nah kalau bahasa saya sering mengatakan itu jadi gini. Misalnya saya mau bertemu dengan, saya cuma kasih analogi. Pasti tidak sama Allah dengan manusia, tidak sama. Cuman sekedar analogi. Saya mau ketemu presiden, kata presiden nanti waktu khusus ya. Waktu khusus saja, biar kita ngobrolnya enak, kata presiden. Nah, saya disuruh datang kapan? Malam hari ketemu presiden. Waktu ngobrolnya panjang. Nah, jadi kalau kita bangun malam itu kita ambil jalur VVIP, jalur khusus. Kenapa? Karena di siang hari ini kita lihat suara motor, suara orang teriak, suara mesin, suara angin, suara bak mobil, berbagai macam suara kita dengar. Nah, kita ambil di jalur khusus tengah malam, di saat sunyi, di saat hening, di saat tenang. Dan itu hanya orang-orang pilihan yang bangun di tengah malam itu. Di saat orang sedang tertidur kita ibadah. Dan ibadahnya tadi apa? Sholat. Ibadahnya apa? Baca Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Ibadahnya apa? Sahur, istighfar waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar. Jadi ibadahnya itu 3 itu sudah cukup. Pertama sholat malam, yang kedua istighfar, yang ketiga baca Al-Quran. Dan ternyata ibadah tersebut menguatkan jiwa kita, menenteramkan batin kita. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Kamu tuh siang hari sibuk banget, kata Allah. Jangan-jangan kita siang hari itu hanya sekedar sholat, hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita kepada Allah. Lagi sibuk sholat dulu. Jadi kadang-kadang tidak khusyuk sholatnya karena mengejar kesibukan. Allah tahu tuh, sampai Allah bilang innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu punya kesibukan siang hari itu, maka bangun malam, kata Allah. Allah faham itu kita punya kesibukan. Allah sangat faham. Makanya Allah minta bangun malam ya, kata Allah. Karena aku tahu kau sibuk banget siang, gitu. Ya, hebat ya. Aku tahu kau sibuk banget siang hari, makanya bangun malam ya, pakai jalur khusus itu, gitu. Gitu. Wa dzkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Nah, tadi ada sholat malam, ada istighfar, ada baca Al-Quran, tambah satu lagi, zikir. Perbanyak zikir di malam hari. Ya, dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh, kata Allah, di malam hari. Ya, sepertiga malam itu bisa kita gunakan sholat, istighfar, baca Al-Quran, perbanyak zikir. Ya, nah itu ternyata meningkatkan hormon kebahagiaan. Makanya orang yang sholat malam itu energik. Kita kalau nggak sholat malam itu bawaannya ngantuk kayak siang hari. Tapi kalau sholat malam tidur, bukan nggak tidur, tapi 15 menit tertidur berkualitas. Saya tadi malam bangun jam 3 lewat, ya, sholat. Habis itu saya kuliah subuh. Saya kuliah subuh tadi. Setelah kuliah subuh nunggu jam 8, ya, kuliah subuh nunggu jam 8, saya pulang dulu sebentar ke rumah. 1 jam ada waktu, spare waktu tadi di rumah. Jarak antara kuliah subuh dengan rumah nggak terlalu dekat juga. Nah, ada spare waktu 1 jam di rumah. Sebelum kesini saya tertidur 15 menit saja, tapi seperti tertidur sekian jam. Nah, 15 menit. Padahal saya udah hidupin alarm. Alarm udah saya hidupin tuh. Alarmnya saya hidupkan 7:30. Tapi ternyata saya habis bangun tidur, loh,
sebelum alarm hidup 15 menit saya tertidur. Nah, tapi seperti sekian jam saya tertidur. Nah, itu contoh itu ya. Tapi kalau orang yang nggak suka sholat malam, itu tidur terus panjang hari, ngantuk terus maksudnya. Coba bedain nanti, Bapak Ibu bisa bedain. Kalau kita nggak sholat malam, bawaannya ngantuk terus, lemah terus, nggak ada energi. Tapi kalau kita sholat malam, tidur 15 menit di siang hari sudah cukup. Ya, 15-20 menit tidurnya sudah cukup. Ya. Saya sekarang hampir setiap hari tidur jam 2. Hampir setiap hari, hampir. Karena saya sedang berjuang. Mungkin banyak sudah lihat baleho di mana-mana. Saya sedang berjuang 2024. Tapi tuh jam 2 tertidur, tetap bangun pagi, sholat subuh, habis itu istirahat sebentar, sehat lagi. Energi kan. Nah itu. Jadi justru orang yang nggak punya banyak aktivitas sama nggak ibadahnya kurang, energinya kurang. Nah, jadi boleh nih saran saya berdasarkan ayat-ayat tadi, berdasarkan penelitian-penelitian, biasakan sholat malam, biasakan baca Al-Quran, biasakan istighfar, biasakan berzikir malam hari. Itu waktu-waktu yang luar biasa. Bahkan ada penelitian yang mandi di jam 2 itu menyehatkan badan kita itu. Ya. Rata-rata orang yang mandi di jam 2 itu, ya saya ketemu sama beberapa orang yang terbiasa mandi jam 2, jam 1, setengah 2, jam 2 itu umurnya tembus sampai 80 tahunan, 85, 90. Itu menyegarkan, sehat itu. Ya. Jadi perbanyak ibadah malam. Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Zikir menenteramkan hati tentunya, dan beribadahlah dengan sesungguhnya kepada Tuhan Rabbul Masyriq wal Maghrib, la ilaha illa huwa. Nah ini dia, tidak ada Tuhan selain dia, dan ini perintah Allah, fattakhidhuhu wakila. Jadi kalau sudah bangun malam, sholat malam, baca Al-Quran, berzikir, beristighfar, jadikan aku pelindungmu, kata Allah. Tuh, dahsyat ya tuh. Ya, jadikan aku sebagai pelindungmu. Jadi Allah perintahkan kita bangun malam untuk sholat, kemudian untuk warattilil Qur'ana tartila, kemudian wadhkuris ma rabbika wa tabattal tabtila. Sebut nama Allah, zikirlah kepada Allah, dan beribadahlah dengan sesungguhnya. Kemudian Allah bilang, jadikan aku pelindungmu. Nah, hadiahnya itu tuh. Makanya kenapa sholat malam itu menyehatkan? Kenapa sholat malam itu mengeluarkan kita dari kesulitan? Kenapa sholat malam itu mengangkat derajat kita? Ibadah malam mengangkat derajat kita. Kenapa ibadah tengah malam itu menenangkan jiwa kita, menenteramkan jiwa kita? Kenapa ibadah malam itu menguatkan jiwa kita? Itu kan tadi hikmah dari semua yang saya rangkum dari Quran sama hadis tadi. Ya. Kemudian, nah ini kalau kita bicara hadis, ada satu hadis Rasulullah SAW, fadlu salatil laili ala salatin nahar ka fadli sadaqah sir ala sadaqah alaniyah. Ya, jadi keutamaan solat siang dengan solat malam dibandingkan sama dengan sedekah sir dengan sedekah terang-terangan. Ini kan tinggi ya, kalau sedekah sir itu tinggi ya. Karena apa? Tidak ada pencitraan di situ, betul? Bukan berarti sedekah siang hari ada pencitraan, rentan terhadap sanjungan, pujian orang. Nah, itu. Ya. Hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan, alaikum biqiyamil lail.
Ya, hendaklah kalian itu melakukan sholat malam. Jadi qiyamul lail itu bukan berarti bangun malam. Memang qoma yaqumu qiyam itu bangun, tapi yang dimaksud qiyam itu artinya sholat malam. Jadi bukan bangun malam, tapi sholat malam. Fa innahu da'abus salihin qablakum. Itu kebiasaan orang soleh sebelum kita itu. Jadi kebiasaan orang soleh itu bangun malam, sholat malam. Ya, kebiasaan orang soleh itu sholat malam. Wa inna qiyamal laili qurbah ilallah. Nah, sholat malam itu mendekatkan diri kepada Allah. Coba deh Bapak Ibu nanti saudara-saudaraku kerjakan, rutinkan. Nah, wabil khusus itu tentu setelah istirahat tidur, ya, itu ada optimisme dalam menjalani hidup. Enggak ngoyo, mengejar cita-cita itu enggak ngoyo. Karena apa? Kita punya keyakinan hanya bisa berikhtiar, tapi keputusan terbaik Allah gitu. Jadi dalam mengejar cita-cita pun kalau ini kenyataan sesuai dengan harapan, berarti itu yang terbaik dari Allah. Kalau kenyataan tidak sesuai dengan harapan, bisa jadi Allah punya rencana yang lebih baik dari itu gitu. Jadi orang kalau bangun malam, sholat malam, baca Quran tengah malam, istighfar, zikir tadi menguatkan jiwa, nggak lemah, nggak pesimis, ya, nggak gampang putus asa. Coba, nggak gampang putus asa karena menguatkan jiwa, selalu punya harapan, ya, menyehatkan badan, menolak bala, ya, jadi wa manhatun anil isam, ya, anil isam. Al isam itu apa? Dosa, kesalahan, ya. Al isam, al ismu, ya, dosa, ya. Jadi kalau kita bangun sholat malam itu atau ibadah malam itu, tadi Allah katakan, Rasulullah mengatakan menguatkan jiwa, meraih ketenangan. Itu juga berarti menguatkan jiwa kita dari perbuatan dosa, menghalangi jiwa kita dari kecenderungan kita berbuat dosa. Nah itu. Wa takfiris sayyi'at. Apa itu? Menghapus kesalahan. Menghapus kesalahan. Wa matradatul lidda anil jasad. Keutamaan sholat malam, keutamaan ibadah malam. Tadi kalau perintah Allah, sekali lagi saya ulang-ulang, keutamaan baca Al-Quran malam hari, keutamaan istighfar dan zikir malam hari. Nah, ya, yaitu menolak penyakit. Itu hadis Tirmizi itu, menolak penyakit, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dijauhkan dari kebodohan, ya. Dan itu dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya itu, orang-orang yang bangun malam itu, yang sholat malam itu, yang ibadah malam itu, ya. Jadi apa hajat Bapak Ibu ketika di malam hari Bapak Ibu minta kepada Allah? Hajat-hajat yang kita panjatkan kepada Allah di malam hari, ya, yang kita berdoa kepada Allah di malam hari, apakah itu hajat dunia dan akhirat, insya Allah diijabah oleh Allah, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Tapi dalam hal ini, maaf ya, misalnya nanti, Ustaz, saya udah tahajud rutin, udah doa, kok hajat saya belum diijabah?
Nah, jangan prasangka buruk kepada Allah. Bukan Allah tidak mengijabah doa kita, bisa jadi Allah akan ijabah itu pada saat kita butuhkan. Atau bisa jadi kalau diijabah doa itu seketika kita berdoa, bisa jadi kita sombong. Atau bisa jadi kalau diijabah doa itu sesuai dengan keinginan kita, waktunya sesuai dengan keinginan kita, bisa jadi setelah itu kita nggak berdoa lagi, kita nggak ibadah lagi. Artinya apa kalau gitu? Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Ya, jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Nah, jadi kalau mau hajat dikabulkan dengan prasangka baik kepada Allah, bangun sholat malam di setiap malam. Wa zalika kullu lailah. Ya, kullu lailatin, ya, di setiap malam. Nah, tuh. Nah, kemudian apa hikmah yang terkandung dari sholat malam dengan ketenangan jiwa? Siapa yang tahu? Jadi ketika kita sholat malam itu ada ketenangan jiwa, ada damai, ada bahagia. Intinya pada saat itu adalah kita betul-betul merasakan terhubung dengan yang maha kaya. Kan tadi Allah katakan, kamu siang hari begitu sangat sibuk, ya, begitu sangat sibuk, tapi begitu kamu masuk di malam hari, kamu sholat, kamu mendapatkan ketenangan, kedamaian. Kenapa? Karena kita terhubung pada frekuensi, pada waktu yang sangat berkualitas, yang memang waktu itu dari Allah. Aku turun di sepertiga malam, aku ada di situ. Bukan tidak ada di lain waktu, cuman aku di langit dunia di sepertiga malam. Nah, itu momen malam itu seakan kita bisa menghadirkan Allah. Ya, seakan tuh kita, kalau Rasulullah SAW mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ya, kau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Nah, itu. Coba bapak-bapak, ibu-ibu ketika beribadah seakan-akan melihat Allah. Jika tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Ya. Terhubung dengan yang maha pengasih. Bisa nggak dirasain pada saat ibadah malam itu, pada saat sholat, pada saat zikir, pada saat baca Al-Quran, tadi amalan malam itu, pada saat istighfar, bisa nggak kita merasakan, betul-betul merasakan seakan-akan engkau melihatnya, tapi jika engkau tidak melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Artinya Allah hadir. Ya, artinya Allah hadir. Bukan seakan-akan Allah hadir, Allahnya hadir, Allahnya ada, hadir, tapi kitanya seakan-akan melihat dia. Kalau kita tidak bisa melihat dia, yakin Allah melihatmu, kata Rasul. Jadi kalau saya lelah, saya capek beraktivitas, itu saya sholat malam, ada ketenangan dan ada rasa optimis menjalaninya. Kenapa? Saya punya keyakinan segala sesuatu itu milik Allah, bukan milik saya. Makanya saya suka baca itu sholat malam, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili
wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Ya. Itu baca itu pada saat sholat malam tenang, karena punya keyakinan akan hebatnya Allah, akan kuasanya Allah, akan kayanya Allah. Jadi yang kita kejar itu, yang kita kejar di siang hari itu, kita sandarkan kepada Allah, dan Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Nah memang ya, kalau kita lihat di dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 17-18, ya, tanda-tanda orang soleh itu apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'una bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidurnya. Jadi orang-orang hebat itu sedikit sekali tidurnya. Nah saya sering ketemu, bukan ketemu ya, ini orang kenapa nggak punya energi nih gitu. Adalah beberapa orang kalau ngobrol, ini orang kayaknya nggak punya energi nih, kenapa ini orang. Nah besok-besok saya telepon, malam udah pasti tidur, jamnya istirahat, tapi pagi pun tidur. Jamnya orang bekerja dia tidur. Jadi saya udah berapa kali misalnya telepon gitu tidur, telepon lagi besok tidur. Wah ini malam tidur, pagi tidur, kapan ini ibadahnya ini? Gitu. Ya. Padahal orang soleh itu, orang hebat itu justru salah satu ciri khasnya sedikit sekali waktu untuk tidur. Makanya apalagi tidur setelah sholat subuh itu turisul faqra. Ya, apa kebiasaan tidur pagi itu menumpulkan pikiran. Coba deh kita kalau habis tidur pagi itu bingung mau ngapain, karena tumpul pikiran kita itu. Ya, benar nggak? Habis subuh tidur gitu, bangun tidur kayak orang bingung, apa ya rencana apa ya? Ya bingung. Ya. Nah, ciri khas mereka di surat As-Sajdah surat 32 ayat 16-17, tatajafa junubuhum anil madaji. Nah, tatajafa junubuhum anil madaji. Jadi lambung mereka jauh dari tempat tidur. Nah, ada orang-orang yang tadi pikirannya tumpul, jiwanya kosong, nggak kuat, jauh dari ketenangan, lambungnya nempel terus dengan kasur. Nah, jadi kalau orang soleh itu, orang hebat itu, orang yang dimuliakan oleh Allah itu tatajafa junubuhum anil madaji. Jadi lambungnya itu jauh dari tempat tidurnya. Nah, ngapain jauh? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Itu dekat rumah saya, jauh lambungnya tiap malam dari tempat tidur, dekat rumah saya. Main ke rumah saya tunjukin nanti. Jadi kalau saya pulang jam 1, jam 2 itu mereka selalu ada. Saya bilang sama supir, lihat tuh, ada terus mereka. Lambungnya jauh dari tempat tidur, tapi main catur. Ada nanti di tempat yang lain main judi, jauh lambungnya dari tempat tidur. Nah, enggak itu. Jadi maksudnya Allah itu jauh karena ibadah. Ya, karena ibadah. Ya. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Jadi mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, amalan mereka itu suka menafkahkan rezeki, menginfakkan rezeki. Ya. Fala nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka
yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ibadah malam itu mendatangkan nikmat dari Allah yang kita nggak tahu. Itu nikmat itu nanti akan dikeluarkan Allah untuk kita, insya Allah pada saat dibutuhkan. Enak nggak kalau kita mendapatkan nikmat di mana nikmat itu pada saat dibutuhkan? Enak nggak? Enak. Maka kadang-kadang doa itu nggak diijabah seketika, bisa jadi itu baru keinginan belum kebutuhan. Ingat ya. Jadi bisa jadi doa kita belum diijabah oleh Allah karena apa? Karena baru sebatas keinginan, belum kebutuhan. Nah, nikmatnya ketika nikmat-nikmat itu diberikan Allah pada saat dibutuhkan. Maka kata Allah tadi, Allah katakan mereka akan mendapatkan nikmat yang masih disembunyikan. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat menyejapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Termasuk nikmat nanti balasan dari pahala kita. Sebesar seperti apa sih surga itu gitu? Seperti apa sih ridho Allah itu? Itu kita akan buktikan nanti. Itu disembunyikan oleh Allah. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Cerita contoh nih ya, contoh. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Rasul tapi tidak bertemu Rasul. Jadi dia bukan sahabat. Dia hidup semasa Rasul tapi nggak bertemu Rasul. Dia bertemu aja dengan sahabat. Apa amalan Uwais Al-Qarni yang dia mendapatkan nikmat disembunyikan oleh Allah, tapi Rasul yang menjelaskan? Ini contoh, ini nggak ada hubungan dengan sholat malam, nggak ada ibadah malam. Cuman saya ngasih contoh tentang pahala kebaikan Uwais Al-Qarni itu. Jadi Uwais Al-Qarni ini sangat cinta sama ibunya, sangat hormat sama ibunya, sangat perhatian sama ibunya, sangat berbakti sama ibunya. Sampai mau bertemu Rasul itu izin dulu sama ibunya. Tinggalnya di Yaman. Nah, begitu diizinkan oleh ibunya, senang Uwais Al-Qarni, sangat senang. Ya, dia nggak boleh ibunya susah, miskin dia orang miskin, nggak boleh ibunya susah. Datang bertemu dengan Aisyah, kemudian tidak sempat lama menunggu Rasul. Kenapa harus kembali demi ibu gitu? Ini nggak ketemu Rasul, kembali lagi ke Yaman bertemu, ngerawat ibunya. Itu Uwais Al-Qarni. Kemudian Aisyah ditanya oleh Rasulullah, siapa yang datang? Seseorang namanya Uwais Al-Qarni. Apa kata Rasulullah? Dia adalah penghuni langit, kata Rasulullah. Padahal nggak ketemu Rasulullah. Dia adalah penghuni langit. Itu kebaikan yang disembunyikan Allah, yang seseorang melakukan kebaikan dia tidak tahu apa yang diberikan Allah untuk dia itu. Nah, dia penghuni langit. Apa amalannya? Karena ngurus ibunya, karena berbakti sama ibunya, karena sayang sama ibunya, karena hormat sama ibunya. Nah, suatu ketika ibunya pengen pergi haji tapi nggak punya biaya. Maka Uwais ini latihan mengangkat unta. Dari mulai unta itu kecil sampai unta itu 100 kilo kurang lebih. Maka akhirnya dia berotot. Dia gendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan para sahabat, nanti kalau kalian ketemu dengan seseorang, Uwais Al-Qarni, tandanya di tangannya itu ada tanda putih. Maka suatu ketika Umar bin Khattab menunggu kabilah dari Yaman masuk Mekah.
Dicarilah itu anak muda, diperiksa tangannya, wah ini Uwais Al-Qarni. Merinding tuh, saya merinding. Kata Rasulullah, nanti kalau bertemu dengan dia, minta doa agar Allah mengampuni dosa kalian. Minta doa agar Allah mengampuni dosa kalian, karena dia penghuni langit, kata Rasulullah. Dia penghuni langit, kata Rasulullah. Jadi kita nih kalau mau jadi penghuni langit, masih punya orang tua, rawat orang tua itu amalan merawat orang tua itu pahalanya besar, dan kebaikannya disembunyikan Allah buat kita. Kita nggak tahu. Ya syukur alhamdulillah, sama dengan Uwais Al-Qarni. Ya, nah, itu contoh kebaikan yang disembunyikan itu. Ya, surga juga yang disembunyikan dari kita, ridho Allah juga disembunyikan dari kita. Kita nggak tahu hakikatnya. Misalnya contoh, ketika kita masuk ke dalam surga, surga itu kalau menurut hadis ya, surga itu ada seseorang yang menjadi ahli neraka, mungkin ratusan tahun di neraka atau mungkin ribuan tahun di neraka. Ketika dia masuk ke dalam surga, baru melangkahkan kaki masuk ke dalam surga, dia ditanya, bagaimana kepedihan siksa neraka? Dia lupa. Dia lupa. Seakan gak pernah disiksa. Kenapa? Saking indahnya surga. Saking indahnya surga. Orang yang hebat di dunia, kaya raya hebat, fasilitasnya luar biasa, kekayaannya luar biasa. Begitu masuk ke neraka, dia lupa pernah kaya. Dia pernah hebat, dia pernah nyaman hidupnya di dunia, dia lupa saking pedihnya siksa neraka. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, siksa neraka itu kalau telapak kaki disengat oleh api neraka, otak meleleh. Nah, kita cerita surga tadi, ketika ahli surga masuk ke dalam surga, nah itu pun untuk hari ini, untuk kita, Rasulullah menjelaskan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Jadi memang kenikmatan surga itu memang disimpan dirahasiakan oleh Allah, tapi dikasih gambaran oleh Rasulullah, kenikmatan yang belum pernah kita lihat dengan mata kita, kenikmatan yang belum pernah kita dengar dengan telinga kita, bahkan kenikmatan yang belum pernah terlintas oleh hati kita. Jadi makanya jangan tertipu dengan orang kaya, orang hebat, kemana-mana pakai pesawat pribadi, glamor hidupnya. Jangan silau. Belum tentu bisa menginjakkan kaki di surga yang kenikmatannya belum pernah kita lihat, kita dengar, kita rasakan di dunia ini. Tuh kenikmatan surga. Nah, itu disembunyikan oleh Allah. Nah, begitu juga bagaimana bentuk ridhonya Allah itu. Nanti kita akan lihat. Ketika ahli surga ditanya, sudahkah aku penuhi janjiku kepada kalian? Kata ahli surga, terima kasih ya Allah, segala puji bagimu, kau sudah penuhi janjimu kepada kami. Indahnya surga. Terus ditanya oleh Allah, apalagi yang kalian inginkan? Apalagi yang kalian inginkan? Kata ahli surga, izinkan kami menatap wajahmu. Izinkan kami menatap wajahmu. Kemudian Allah mengatakan, diamlah di surga selamanya, keridhoanku menyertai kalian. Kalian tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah menderita selama-lamanya. Nah, itu kita berjuang hari ini untuk itu gitu ya, untuk mendapatkan rahmat ridho Allah dan surganya itu. Nah itu disembunyikan oleh Allah, nggak diperlihatkan. Tapi ada berapa orang yang menjelang wafatnya diperlihatkan alam barzakh ya. Dia tersenyum, dia bahagia. Ya, lihat juga orang-orang yang mati syahid di Palestina itu, tembus peluru ke dadanya, ke kepalanya, tapi kok bisa mukanya senyum bahagia, kan tuh aneh itu. Nah itu karena indahnya mati syahid itu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah, tapi kamu tidak mengetahui itu. Ya. Nah, tuh.
Ada hadis Rasulullah SAW, bila Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir pada hari kiamat kelak, maka datang sang penyeru lalu memanggil dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk. Hari ini semua yang berkumpul akan tahu siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan. Kemudian penyeru itu kembali seraya berkata, hendaknya orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur bangkit. Lalu mereka bangkit sedang jumlah mereka sedikit. Jadi ternyata orang yang bangun malam itu nggak banyak gitu. Orang yang sholat malam itu nggak banyak ternyata. Kenapa? Ketika diseru di hari kiamat, jumlahnya yang bangkit itu hanya sedikit. Berarti itu yang saya katakan di awal tadi, orang yang sholat malam itu adalah ternyata manusia pilihan. Ya, manusia pilihan. Kita lihat beberapa ayat Az-Zumar. Ya, Az-Zumar surat 39 ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarjuna rahmat rabbah. Ya. Jadi tidak sama orang musyrik dengan orang yang taat. Itu orang yang beribadah waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang dia takut kepada akhirat, mengharapkan rahmat Allah. Tuh. Kemudian di ayat yang lain, ya, surat Al-Furqan surat 25 ayat 64, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Ya, orang-orang yang melalui malam dengan sujud, ya, dengan sujud dan berdiri untuk Allah, sholat maksudnya. Ya. Surat tadi saya sampaikan di surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran tadi ayat berapa tadi? Ayat 17-nya ya. As-sabirin, as-sadiqin, as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Nah, itu. Jadi saya pikir kajian sederhana ini mudah-mudahan harapannya dapat mendorong kita semangat beribadah di malam hari ya. Ya, lambung kita harus jauh dari tempat tidur kita. Dekatkan lambung ke sujud. Ya, pada saat kita sujud ya. Saya kira itu, karena tadi diharapkan 1 jam selesai, termasuk tanya jawab. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ustaz atas waktunya. Begini ya, ya sehubungan yang kita nantikan mau pemilu atau pilpres, karena banyak sekali ya tadi Bapak katakan di situ adalah ya tidurnya jam 2 karena memang sedang berjuang untuk rakyat ya seperti itu. Maka pertanyaannya adalah memang sangat sederhana sekali, tapi ini juga buat ya para pejabat supaya nanti ya istiqomah ibadah kita. Bagaimana caranya ya kita ya selaku masyarakat ya supaya kita jangan terlalu bergantung dengan para pemimpin, tapi juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak terasuki oleh jangan kata lain fulus uang. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, assalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak bermaksud menceritakan amal ibadah saya, tapi setiap saya pulang itu jam 2 itu tentu biasa sudah tidur di mobil di jalan gitu ya. Saya sholat di rumah. Saya cuma minta sama Allah, mudah-mudahan perjuangan hari ini membawa kebaikan.
bukan kemenangan. Kenapa doa saya berbeda? Kenapa bukan kemenangan, kebaikan? Karena bisa jadi menang itu belum tentu baik buat saya, buat keluarga saya, buat umat. Tapi kalau saya mengatakan mudah-mudahan perjuangan membawa kebaikan, kau tahu apa yang terbaik untuk aku, untuk keluarga, untuk umat, gitu. Bisa jadi yang selalu saya katakan, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Jadi saya selalu jam 12 sampai rumah jam setengah 1, bersih-bersih, sholat, kemudian doa saya itu, kemudian saya istirahat. Maka saya minta kepada Allah dihindari libido politik, nafsu politik. Makanya niatnya berjuang. Ya, itu dia. Nah, ini ternyata niat yang seperti ini kontak batin sama masyarakat. Di masyarakat itu bisa merasakan kontak batin, ya. Dan kalau saya punya libido politik, hawa nafsu politik, maka dakwah saya 25 tahun hancur berantakan, pasti, ya. Nah, tapi kalau niat baik, maka politik itu akan bersanding dengan dakwah. Kenapa? Karena menjadi wakil rakyat itu terkait dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya sekarang ini contoh ya, karena saya Tangerang Raya, Tangsel, kabupaten sama kota. Contoh masalah zonasi pendidikan. Nah, ini wakil rakyat harus mendorong pemerintah memperbaiki sistem zonasi. Kenapa? Karena ternyata saya udah puluhan ribu orang saya temui. Karena saya punya absen. Absennya per hari ini insya Allah 30.000 orang. Per hari ini nanti, habis ini saya ceramah dulu, habis itu saya turun ke masyarakat. Insya Allah per hari ini 30.000 orang yang saya temuin per hari ini. Nah, itu ternyata, maka saya tahu. Nah, itu fungsi wakil rakyat itu menyuarakan kepada pemerintah untuk mengevaluasi sistem zonasi, bukan mengevaluasi, memperbaiki, meningkatkan sistem zonasi. Kenapa? Banyak ibu-ibu menangis, ada sekolah di depan mata tapi anak nggak bisa masuk karena sistem zonasi. Nah, yang lebih mengerikan lagi, bayar. Udah bayar bawa bangku sendiri, bayar bawa bangku, pinjam uangnya dari pinjol. Nah, ini kan harus ada wakil rakyat. Terus di Sepatan tuh yang punya kampung masih mandi di air irigasi, nyuci baju di air irigasi, buang air di air irigasi. Tapi di sebelahnya klaster-klaster baru pendatang dari luar masuk ke klaster baru itu. Yang punya kampung halaman tetap mandi di air irigasi. Nah, itu contoh itu. Sanitasi air bersihnya kurang. Ada beberapa titik gizi buruk. Terus rumah-rumah mereka sudah dikelilingi oleh klaster-klaster. Akhirnya mereka nggak sanggup bayar pajak, terpaksa harus dijual, dilepas dan seterusnya. Nah, itu contoh. Ya. Terus perceraian tinggi. Karena apa? Karena penganggurannya tinggi. Jadi ini udah siklus mata rantai ya. Jadi maka harus berjuang. Nah, itu dibutuhkan orang-orang yang punya komitmen terhadap perjuangan itu. Ya, saya selalu bilang ke masyarakat, hati-hati. Politik uang itu 1 jam uang bisa dinikmati, beli kopi, beli cemilan, 1 jam, 5 tahun susah, 5 tahun menderita, ya kan? 1 jam saja dinikmatinya, tapi habis itu 5 tahun menderita. Yang udah duduk nggak mau turun. Mereka cerita sama saya, Ustadz itu udah
yang duduk-duduk di telepon susah, HP dimatiin, turun nggak mau. Nah saya bilang kalau saya tanpa nyalek, saya dakwah ke masjid-masjid, ke majelis taklim. 20 tahun saya, lebih dulu gerakan dakwah sama pendidikan. Ini kepikiran karena udah darurat, saya bilang. Karena sudah kondisi darurat, maka sepertinya saya harus turun, saya bilang. Tapi kalau saya udah turun lebih dulu dari sebelum proses pencalegan. Kenapa? Turunnya 25 tahun, pindah dari majelis taklim ke majelis taklim, masjid ke masjid, ngurus pendidikan, nyariin kerja anak orang. Kayaknya adalah beberapa anak orang yang kita bantu cari kerja, ngasih berkah Jumat dan seterusnya. Jadi ini bagian dari perjuangan. Ya, doakan saja ya. Jangan tanya yang lain. Kalau tanya yang lain berarti kampanye, nggak boleh. Ya, biar majelis ilmunya nggak terkontaminasi, betul ya. Doakan saja, cari aja lah di Google, di YouTube, cari di Google lah, nggak usah tanya dari saya. Ada pertanyaan lain? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kajian ini memberikan pencerahan tentang sholat malam atau tahun pada saat ini bagus kan. Tapi yang perlu saya jadi garis bawahi atau kita ingin saya tanyakan adalah kadang-kadang itu berat. Yang tadi dibilang ini jauh dari tempat tidur dari rumah itu. Nah, bagaimana untuk supaya kita lebih mudah, lebih bisa melaksanakan mengamalkan sholat malam itu dengan keikhlasan dan tawadhu istiqomah. Kadang-kadang saya melihat begini kan, orang bisa melaksanakan sholat malam atau ingin melaksanakan biasanya ada hajat atau keinginan. Mungkin maaf lagi seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin sekarang lagi banyak orang yang mempunyai sholat malam terus karena pengen nyalek. Ada maaf gitu. Nah ini mesti pada berlomba-lomba sampai tanggal 14 Februari. Bahkan nggak pernah masuk masjid jadi masuk masjid. Iya, yang kudu pakai celana banyak ya. Nggak pernah masuk majelis taklim tiba-tiba nongol di majelis taklim. Nah ini yang menjadi suatu menurut pandangan agama. Bagaimana untuk, kalau saya melihat bagaimana untuk menumbuhkan supaya itu dengan keikhlasan, punya atau tidak punya keinginan kita bisa melaksanakan dengan keikhlasan sehingga itu menjadi ibadah kita akan menjadi lebih enak. Nah tapi memang itu berat, apalagi kita mungkin paginya masih aktivitas, tapi memang benar seperti yang disampaikan, kalau kita habis sholat tahajud kemudian subuh bareng di masjid, Quran, baca Quran ya, kok pagi itu agak enak. Terus terang bukan ada, tapi enak seger, jadi nggak ngantukan. Itu memang benar saya jalankan. Beberapa lama ini saya menjalankan. Tapi kita coba di Sabtu Minggu ikut libur, kan? Jadi Sabtu Minggu nggak ada kerjaan atau apa ikut libur, jadi keterusan tidurnya. Tahunnya malah tidurnya keterusan sampai jam 9. Kadang-kadang jadi mau pegel tapi rasanya kok enak ya malah. Nah, bagaimana cara kita untuk supaya hal-hal yang seperti itu bisa kita jalankan dengan ikhlas tanpa ada suatu indikasi ingin hajat, bolehlah Allah juga kasih itu, tetapi terus menjalankan seperti itu tidak dengan rasa berat. Ya. Mungkin itu kan cuma ikhlas saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu diminta oleh presiden bertemu dengan presiden jam 2 malam, gimana kira-kira? Pak, Bu, saya tunggu di istana jam 2 malam ya. Mau nggak? Mau. Kalau Bapak Ibu diminta bertemu dengan pengusaha hebat karena ada yang mau dibicarakan, siapa? Khairul Tanjung misalnya. Tapi saya bisa ketemu jam 2:30 ya, menjelang subuh ya, kata dia. Kira-kira pergi nggak? Pergi ya? Pergi itu maksud. Siapa lagi orang hebat yang Bapak Ibu kagumi?
orang hebat, terkenal, punya posisi menteri. Saya bisanya jam 1 ya, 1:30 lah, tapi saya nggak bisa lama, paling kita ketemu 15 menit. Wah, kita jabanin tuh dari sini ke sana, apalagi cuman pertemuan 15 menit gitu. Jadi orang pejabat, pemimpin, terus yang kedua tadi orang kaya, yang ketiga orang terkenal misalnya. Nah, ini yang minta bertemu kepada kita, dengan kita, ngasih tahu waktunya, ngasih tahu aku ada di sepertiga malam. Aku itu siapa? Yang maha kaya, yang maha hebat, yang maha berkuasa, penguasa langit dan bumi, yang punya surga, yang ngasih kita anak istri, yang ngasih kita rumah. Dulu kita orang miskin gak punya rumah, yang ngasih kita kehidupan. Dia bilang, aku tunggu di sepertiga malam. Nah, ini kalau kenapa ada komparasi, perbandingan, itulah kadang-kadang kita terlalu berlebihan menuhankan manusia. Jam 3 presiden nunggu, kejar, menteri nunggu, kejar. Tapi padahal cuma ketemu dikasih waktu 15 menit. Padahal dengan Allah berjam-jam kita bisa kalau kita mau tengah malam itu. Coba itu dulu dudukkan di hati kita. Iya ya. Aku ini sekarang sedang berdua dengan yang maha kaya itu. Aku sedang berdua dengan yang maha hebat itu. Aku sedang berdua dengan yang maha penguasa, maha berkuasa itu. Coba hadirkan itu. Hadirkan, bandingkan tadi dengan peristiwa tadi yang saya katakan, gitu ya. Nah, tapi untuk bisa masuk ke level itu nggak gampang. Kenapa? Ingat nih, Allah Maha Suci. Jadi Allah Maha Suci. Maka kalau kita sedang berdosa, bangun malam itu berat. Allah Maha Suci itu. Maka kalau mau bertemu Allah itu nggak mudah. Padahal tadi logikanya tadi yang tadi saya katakan, ketemu menteri jam sekian kita kejar, ketemu Allah. Tahu ini Allah Maha Kaya, Allah Maha, tapi mau ketemu Allah itu nggak bisa, nggak gampang ternyata. Kenapa? Karena Maha Suci itu nggak bisa didatangi dengan hamba yang kotor. Makanya kenapa orang yang kotor itu tidur aja, dalam tanda petik ya, nggak semua orang yang tidur. Diajak sholat susah, diajak ibadah susah, bangun malam susah, baca Quran susah, karena kotor. Makanya bersihkan itu dengan istighfar, bersihkan itu dengan zikir. Itu bukan bapak saja, saya juga. Karena saat saya berdosa, saya kan tahu kelemahan saya, dosa saya, kesalahan saya. Maka bangun malam pasti susah, pasti berat. Gak usah bangun malam, sholat aja bisa berat. Yang tadinya kebiasaan sholat bisa jadi berat, baca Quran bisa jadi berat, karena hati kita sedang kotor. Itu logikanya itu, bagaimana Maha Suci bisa dekat dengan hamba yang kotor gitu. Walaupun insya Allah sih nggak kotor-kotor amat ya, artinya kan ya kita mudah-mudahan insya Allah nggak pernah berbuat zina ya kan, nggak pernah membunuh, nggak pernah mencederai orang ya kan, insya Allah juga nggak pernah memfitnah ya kan. Itu pun sudah berat gitu. Jadi usahakan kita istighfar, minta ampun ya, banyak berzikir ya. Saya kira itu dulu modal utamanya ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya mau bertanya, ini materi tentang bukan pemilu Ustaz, tapi terkait ayat Al-Imran yang baru saja Ustaz menerangkan bahasanya ayat ini sangat dasar apabila dibaca di salat sepertiga malam. Kulilah teman-teman tidur kabar masa, pertanzilu kami mantasa dan seterusnya.
Pertanyaan saya begini Ustaz, apa makna di ayat tersebut Ustaz? Dan sebaiknya urutannya kita baca di saat setelah kita istighfar atau setelah salam? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak ada, tidak ada ketentuan ayat ini dibaca setelah istighfar atau dibaca setelah salam dan seterusnya. Tapi yang jelas ini kan salah satu surat dalam Al-Quran yang kita bisa baca pada saat kita sholat. Nah, saya senang baca ayat ini pada saat sholat. Jadi baik di rakaat pertama atau di rakaat kedua. Kenapa? Untuk membangun optimisme, keyakinan saya, apapun yang dilakukan oleh orang lain untuk mencederai saya tetap punya keyakinan Allah akan menjaga saya. Maka tadi ada ayat yang saya bacakan, yang setelah kita sholat malam baca Al-Quran, istighfar, terus dikunci oleh Allah di Al-Muzammil tadi, jadikan aku pelindungmu, kata Allah. Gitu. Jadi kalau kita udah sholat malam, udah istighfar, baca Quran, Allah kunci, jadikan aku pelindungmu ya, kata Allah. Nah, tapi dengan catatan sholat malamnya setiap malam, gitu. Nah, itu untuk membangun satu keyakinan dalam diri kita. Orang lain tidak akan bisa berkuasa atas diri kita, karena pemilik kita bukan dia, tapi Allah. Nah, dalam perjuangan saya niatkan nih, niat saya karena Allah. Dalam perjuangan sekarang pun tadi terkait dengan nyalek itu, saya bukan kaya, bukan pengen cari kaya, pengen kedudukan, pengen hebat, enggak, demi Allah. Saya pengen niat saya karena Allah. Ini karena Allah nih. Terus di sini ada orang yang pengen mencederai saya. Saya punya keyakinan orang yang akan mencederai saya ini akan diselesaikan oleh Allah, karena niat perjuangannya karena Allah. Tapi kalau niat perjuangan karena libido politik, pengen berkuasa, pengen hebat, pengen terkenal, ya lemah posisi saya, mungkin mudah orang mencederai saya. Tapi kalau ini orang akan mencederai saya, Allah yang menjaga saya, karena niatnya karena ibadah. Gitu. Nah, itu aja untuk menguatkan optimisme dalam diri kita, gitu ya. Saya kira cukup, udah jam 9 lewat, padahal tadi disuruh 1 jam. Mungkin satu lagi buat ibu-ibunya. Oh, boleh? Mana ibu-ibu? Oh ya. Satu pertanyaan, ya Pak, saya ditunggu di ceramah satu tempat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau kita sudah berusaha untuk istiqomah menjalankan salat malam, tapi kadang-kadang hati kita tuh bisa terkoneksi secara sepenuhnya dengan yang pakaian, mahar, penghasilannya. Ada kiat-kiatnya nggak sih Pak Ustaz? Itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maka tadi amalannya itu banyak istighfar, banyak zikir, banyak baca Al-Quran, banyak sedekah, ya kan? Banyak sedekah, dan terus qanitat tuh jadi orang yang taat kepada Allah. Nah, itu nanti di satu titik keadaan kita merasa kok Allah hadir ya buat saya itu. Saya banyak testimoni yang saya terkait uang kuliah, tiba-tiba saya nggak sanggup bayar uang kuliah anak saya, tiba-tiba ada jalan, banyak sekali lah kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah itu, banyak sekali di luar ekspektasi kita itu. Gitu ya. Saya kasih contoh satu ya. Anak saya itu udah saya bawa ke Bandung, pengen kuliah di Unpad, nggak lulus. Bawa ke Undip, nggak lulus. Masuk ke beberapa perguruan tinggi, datang ke kota-kota itu ikut ujian, nggak lulus. Aduh. Karena menurut saya mampu dengan bayar uang kuliah itu, saya mampu itu. Karena murah. Nah, suatu ketika dia lulus yang internasional ITB. Wow, saya kaget. Waduh, saya kan maunya yang murah-murah itu, kenapa dikasih yang ini lulusnya gitu? Paham nggak maksud saya? Berarti diskusi istri sama saya, Bang gimana nih? Lah kan kita maunya Jogja, Bandung, ini Semarang. Kok dikasih Allah yang ini, berarti Allah mampukan kita gitu. Gitu, harus punya keyakinan itu. Ternyata benar dalam perjalanan itu Allah mampukan saya.
Tahu kelas inter itu bayaran uang kuliahnya 1 tahun 100 sekian puluh. Logika saya nggak mampu. Tapi kenapa yang lulus yang itu? Allah mampukan. Nah itu nanti keyakinan itu. Nah banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada saat kita punya full keyakinan itu. Ya makanya jangan tinggalkan zikir, istighfar, baca Quran, sholat malam, sedekah. Ya, oke? Sehat-sehat semua ya. Kita baca Al-Fatihah saja untuk semua hajat kita. Al-Fatihah. Ya, sekian dari saya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.